Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Kristifera Sibagariang dengan akhiran NIM 027. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan beberapa rumus dasar Excel bagi pemula. Semoga teman-teman bisa paham ya. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya sudah menyiapkan bahan yang akan kita bahas ya. Ada nama buah, stok tersisa, harga satuan. Seperti yang sudah saya katakan tadi, yaitu rumus dasar. Yang pertama, kita lakukan untuk penjumlahan, pembagian, pengurangan, dan perkalian dulu. Kita langsung saja sama dengan operasi apapun yang ada pada Excel itu harus dimulai dengan tanda sama dengan. Lalu kita klik sel yang akan kita lakukan operasi. Contohnya, kita akan menjumlahkan apel, maka akan otomatis muncul tanda kalkulator seperti ini. Ini artinya berarti uh, selnya sudah aktif untuk melakukan apapun yang akan kita minta. Misalnya dijumlahkan dengan sel pada jeruk. Nah, setelah itu sel pada jeruk juga akan otomatis muncul kalau klik. Itu artinya dia sudah aktif dan sudah bisa kita lakukan operasi. Lalu klik enter, maka otomatis jumlahnya akan muncul. Nah, kerennya pada Excel tuh gini loh. Walaupun rumusnya tadi sudah kita tulis sekali, misal data pada jeruk kita berubah jadi harga 5.000, maka kita tidak perlu mengubah pada rumus yang sudah kita tulis tadi. Tinggal klik enter, maka otomatis nilainya juga akan berubah. Contohnya, selanjutnya kita buat pengurangan ya. Kita kurangkan harga satuan anggur dengan harga satuan jeruk. Kita langsung klik saja selnya, enter. Nah, 20 dikurang 5 kan jadi 15. Nah, benar tuh. Selanjutnya kita buat untuk, contohnya tuh, untuk perkalian. Nah, langsung kita klik saja sel yang akan kita kalikan. Contohnya, kita ingin mengalihkan harga satuan pada apel. Langsung saja kita klik pada apel yang stok tersisa, dikali, kalau tanda kali tuh kita menggunakan tanda bintang ya, yang ada pada angka 8 juga. Bintang, saya kali harga satuan apel, kita klik, lalu klik enter. Nah, maka otomatis jumlahnya, hasil kalinya akan muncul. Satu lagi pada pembagian misalnya, kita ingin membagikan harga satuan pada stok tersisa. Misalnya semangka nih. Kita klik saja langsung sama dengan harga satuan dibagi, kalau tanda bagi garis miring seperti ini ya, dibagi stok tersisa. Nah, maka otomatis akan muncul 6.000 dibagi 10 kan sama dengan 600. Ini berlaku untuk banyak hal, tidak harus untuk penjumlah pengurangan, pembagian pengurangan stok buah toko segar, berlaku untuk apapun saja yang akan kita lakukan, entah itu nilai atau apapun, seperti itu. Lalu selanjutnya, di sini kita bisa menggunakan beberapa rumus ya, mulai dari penjumlahan untuk menghitung rata-rata, banyak jenis buah, untuk melihat harga paling tinggi dan rendah, langsung saja ke rumusnya, kita klik sama dengan, misal kita mau menghitung jumlah stok tersisa, nah, kita bisa menggunakan rumus sum, lalu buka kurung. Nah, ini jangan lupa ya, harus ada tanda kurungnya, buka kurung dan tanda tutup kurung nanti. Contohnya kita ingin menjumlah stok tersisa pada apel, kita bisa menghitung satu-satu, koma, menggunakan tanda titik koma ya, seperti ini. Pada anggur, stok tersisa anggur, koma, lalu semangka, lalu jika sudah kita buat tanda tutup kurung, lalu enter. Kalau otomatis jumlahnya akan dijumlahkan sendiri. Misalnya kita mau menjumlahkan semua nih, stok tersisa bisa juga. Kita tinggal blok semua seperti ini, lalu tutup kurung, dan enter. Nah, otomatis maka akan terblok dan terjumlah semua hasilnya. Kita tulis ya, untuk rumusnya di tadi apa ini ada sum. Lalu yang kedua untuk menghitung rata-rata stok per buah nih. Rata-rata kita bisa menggunakan rumus, yang pertama kita klik dulu sama dengan, lalu average. Average itu bahasa Inggris ya, dari rata-rata. Langsung saja buka buka kurung. Misal kita ingin menghitung rata-rata dari stok buah ini keseluruhan. Bisa kita blok saja langsung semuanya. Bisa juga tidak blok semuanya, seperti yang sudah saya katakan tadi pada jumlah stok tersisa, bisa dilakukan satu-satu. Tapi untuk rata-rata keseluruhan juga bisa. Saja jika sudah diblok, tutup kurung, enter. Nah, untuk rata-rata keseluruhannya itu seperti ini. Nah, ini bisa kita tulis di sini juga rumusnya agar tidak perlu ingat ya. Untuk rumus selanjutnya, banyaknya jenis buah. Bisa kita lakukan dengan menggunakan rumus count di sini ya. Menggunakan rumus count langsung saja ke sama dengan count, buka kurung, lalu kita blok, tutup kurung. Nah, 5. Maksudnya banyaknya jenis buah itu maka akan dihitung banyaknya ada berapa. Ada apel. Untuk penggunaan count itu bisa hanya untuk yang angka ya. Kalau misalnya count A, ada rumus untuk menghitung jika dia bukan angka. Selain angka lah pokoknya. Count berlaku. Ya, maksudnya untuk keseluruhan. Sedangkan count itu hanya untuk angka saja. Bisa kita gunakan hanya untuk angka saja yang count. Sedangkan count A itu bisa kita gunakan untuk apapun. Misal kita gunakan untuk menghitung nama banyak jenis buah tapi melalui namanya seperti itu. Saja tutup kurung dan enter. Nah, sama kan 5. Jadi ada untuk menghitungnya itu banyaknya jenis tuh ada count dan count A. Bisa kita tulis ya. Count dan count A. Lalu selanjutnya untuk menghitung harga paling tinggi. Kita bisa menggunakan max ya. Langsung saja sama dengan
Misal kita ingin menghitung ya harga paling tingginya dari apel sampai hingga ini, sampai semangka ya. Kita tinggal blok, lalu tutup kurung, enter. Nah, harganya di sini 20.000. Kenapa 20? Karena memang jika kita lihat dari sini memang ya benar harga satuan pada buah yang tertera pada tabel ini yaitu 20.000. Lalu selanjutnya rumus untuk menghitung paling rendah ya, bisa kita gunakan ini seperti ini. Buka kurung, lalu kita select semuanya yang ada pada tabel harga satuan, tutup kurung, enter. Nah, ini 5.000. Kenapa? Karena seperti yang kita lihat pada harga satuan di sini, untuk harga satuan paling rendah 5.000. Ini berlaku untuk pada hal yang lebih besar dari ini ya, entah mau menghitung apapun itu bisa kita gunakan Excel juga biar lebih mudah dan simpel seperti itu. Ini tadi min ya. Oke, ini udah ada beberapa yang saya jelaskan ya, rumus dasar. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sekian tutorial menggunakan beberapa rumus dasar pada Excel dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa.